Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Masih semangat untuk belajar di rumah? Alhamdulillah. Salam literasi. Bertemu lagi dengan saya Bestari Puspita Wijayanti dalam materi Bahasa Indonesia. Pada pembelajaran ini kita akan membahas mengenai materi artikel. Tentunya kalian pernah membaca artikel, entah itu di majalah, koran, ataupun di media internet. Sesuai dengan KD kita mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam artikel yang dibaca, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mengkritisi masalah fakta, opini, dan aspek kebahasaan dalam artikel, kemudian mampu menulis dalam bentuk artikel dengan memperhatikan unsur-unsur artikel. Adapun tujuan ketiga, diharapkan para siswa mampu mempresentasikan, menanggapi dan merevisi fakta dan opini, menemukan unsur kebahasaan, pengungkapan opini dan hasil penyusunan opini dalam bentuk artikel. Nah, apa pengertian artikel? Artikel merupakan tulisan lepas yang berisi opini, ide, atau gagasan seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual, kerap juga bersifat kontroversial, dengan tujuan untuk memberitahu, meyakinkan, atau menghibur, menawarkan pemecahan masalah atau solusi, mendidik, dan memengaruhi pembaca. Mengapa disebut tulisan lepas? Ya, karena siapapun dengan latar belakang apapun bisa menulis artikel dengan topik yang bebas sesuai dengan minat dan bidang keahlian mereka masing-masing. Berikut adalah contoh artikel pada rubrik Opini Kompas. Nah, pada artikel ilmiah populer terdiri dari bagian intro, kemudian ada bagian isi dan bagian penutup. Bagian intro merupakan bagian yang penting diketahui oleh pembaca, karena bagian ini pembaca akan merasa tertarik atau tidak untuk melanjutkan membaca artikel tersebut. Untuk judul artikel ilmiah diawali dengan kata yang berjumlah 3-6 kata. Kemudian terdapat kata kerja dan subjek dari materi yang ditulis. Ini adalah contoh artikel online yang pernah dimuat di Estriluk. Apa saja karakter artikel? Yang pertama adalah logis, kemudian lugas, harus memiliki dasar dan alasan yang masuk akal dan dapat diuji kebenarannya, tuntas, objektif, cermat, jelas dan padat, kemudian tidak melibatkan emosi yang berlebihan, serta harus menggunakan bahasa yang baku. Ciri-ciri artikel terdapat 9. Yang pertama adalah ditulis berdasarkan pandangan penulisnya atau views. Tema dalam suatu artikel masing-masing orang bisa sama, namun dengan sudut pandang serta pengungkapan yang berbeda antara penulis yang satu dengan penulis lainnya. Artikel tersebut akan tetap berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Masing-masing penulis memiliki pemahaman, sudut pandang, pengetahuan, serta pengalaman yang berbeda-beda, maka artikel yang dibuat pun menjadi berbeda. 2. Mengandung gagasan aktual. Artikel harus mengandung gagasan baru, karena setiap pembaca menyukai sesuatu yang baru. Meskipun gagasan telah ada, namun jika penulis dapat menyajikannya dengan cara yang baru dan isi yang baru, artikel tersebut tetap menarik untuk dibaca. Kemudian ciri yang ketiga adalah intelektual.
penulis artikel bersifat intelektual. Baik penulis maupun pembacanya memahami artikel memerlukan pemikiran atau kognitif. Yang keempat adalah orisinalitas. Artikel merupakan buah pikiran seseorang yang orisinil atau asli. Jadi, hindari plagiat atau mencontek atau mengadopsi karya orang lain dan diakui sebagai karya sendiri. Dalam jurnalistik, plagiat merupakan dosa besar yang sulit terampuni. Kemudian yang kelima adalah mengungkapkan masalah dan memberikan solusinya. Masyarakat tertantang untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat. Misalnya memberikan solusi mengatasi kemiskinan atau yang lain. Selanjutnya bersifat singkat, padat, dan tuntas. Tulisan artikel tidak bertele-tele sehingga alur pemikirannya mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketujuh adalah bahasanya sederhana, jelas, hidup, menarik, segar, dan komunikatif. Bahasa yang hidup artinya bahasa yang digunakan merupakan bahasa yang aktif, tidak pasif. Segar artinya bahasa yang digunakan bisa menggugah dan memikat pembaca. Dan yang ke-8 yaitu menyangkut kepentingan publik. Artikel mengandung pokok bahasan yang menyangkut kepentingan publik, misalnya tentang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ditulis dengan atas nama atau byline story. Seorang penulis artikel harus menyantumkan nama karena artikel merupakan karya individual, seperti halnya puisi, cerpen, cerbung, dan karya individual lainnya. Nah, artikel opini ini biasanya nama penulisnya dicantumkan di bawah judul. Sedangkan artikel di luar kategori opini seperti artikel praktis, nama penulisnya biasanya dicantumkan dengan cara disimpan pada bagian akhir atau dari tulisan artikel tersebut. Anatomi artikel. Apa saja struktur pembangun dari artikel? Yang pertama adalah judul. Judul merupakan identitas terpenting dari suatu artikel, dan judul merupakan kepala. Dari judullah orang pertama tertarik untuk membaca isi dari artikel tersebut. Kemudian nama penulis. Selanjutnya bagian pendahuluan atau intro merupakan bagian yang paling penting dalam suatu artikel, isi, dan kemudian penutup atau closing. Apa saja macam-macam artikel? Nah, macam-macam artikel yang pertama artikel eksposisi, kemudian artikel informatif, artikel pariwisata, artikel inspirasional, kemudian pengalaman pribadi, profil interview atau wawancara, dan yang terakhir adalah feature atau feature. Oke. Di mana sajakah kita bisa mengirimkan artikel? Selain di majalah atau di internet, kita bisa menuliskan artikel di koran seperti Harian Umum Jawa Pos atau Suara Merdeka yang mempunyai rubrik umum bernama opini, dan di Suara Merdeka terdapat suatu rubrik yang bernama Wacana Nasional. Dengan menulis di sana kita bisa mendapatkan keuntungan. Yang pertama, kalian bisa mendapatkan penghasilan dari menulis. Nah, untuk mengetahui teknik menulis artikel sama seperti menulis berita, yaitu harus mengandung konsep 5W plus 1H. Yang pertama, kalian harus membuat judul. Judul harus menarik, sama seperti judul berita. Kemudian, judul artikel untuk media massa umumnya berkisar 3-6 kata. Sedangkan untuk judul artikel kolom lebih pendek, hanya 1-4 kata. Bagian yang pertama, yaitu intro. Intro merupakan kalimat yang dibuat menggunakan kalimat yang harus semenarik mungkin, karena bagian inilah bagian yang pertama dibaca oleh pembaca. Pada paragraf pertama merupakan pintu gerbang bagi pembaca untuk memasuki kalimat berikutnya hingga akhir. Intro yang menarik jika sesuai dengan topik yang diajukan dan sesuai dengan psikologis yang dihadapi khalayak pembaca akan menjadikan pembaca senang menuntaskan tulisan hingga akhir. Nah,
Ini adalah contoh intro. Kemudian dalam artikel terdapat yang bernamanya fakta dan opini. Bagaimana cara membedakan fakta dan opini? Nah, untuk membedakan fakta dan opini, kita bisa mengetahuinya dengan cara menjawabnya dengan pertanyaan. Misalnya untuk fakta, gunakan kalimat tanya, apa, siapa, di mana, dan kapan. Contohnya, bahasa merupakan hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh manusia, terutama bagi anak. Karena bahasa merupakan alat dalam berkomunikasi antara satu orang dan yang lainnya. Itu termasuk fakta. Di sini terdapat kata merupakan. Kemudian, contoh opini. Menurut Suryaningsih, dalam Permatasari menyatakan bahwa metode menyanyi sangatlah penting dalam perkembangan bahasa anak. Karena ada kata menurut, maka ini adalah opini. Sedangkan teknik menulis isi dari artikel. Menjelaskan ke sidang pembaca tentang latar belakang serta problematika tulisan yang akan disampaikan ke pembaca. 3 prinsip dasar komposisi dalam penulisan artikel. Yang pertama harus ada unity atau kesatuan, kemudian ada pertautan, dan yang ketiga ada titik berat atau empasis. Ini adalah ciri-ciri dari kalimat fakta dan kalimat opini. Akhirnya, jangan merasa tidak bisa menulis. Jangan putus asa untuk mengirimkan artikel kalian. Ketika belum dimuat, teruslah menulis hingga dimuat. Pelajari kebutuhan dan tema yang diinginkan oleh media massa. Rajin membaca artikel, koran, majalah, buletin, dan tabloid. Kemudian, peka terhadap keadaan sekitar dan berita yang sedang aktual, rajin membaca buku atau referensi, konsisten dalam menulis, dan memahami karakteristik media yang dituju. Akhirnya, selamat menulis. Demikian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.